pintu kamar yang kan jadi kamarnya ada hadap-hadapan tuh dari pojok. Pintunya sebelah sini nih. Brak. Kebuka ketutup Kebuka ketutup sendiri. Dikasih tau sama si penjaga villa. Nah, kamar yang ini, yang satu yang depan, boleh tidur di sini. Oke. Cuman yang di pojok, kan ada 2 gini kamar. Yang di pojok ini nggak boleh dibuka ya. Akhirnya gue bangun, mastiin gue bangun kan. Jadi temen gue tidur pada jentrak gini bang 5. Nah, gue paling pojok kanan, gue bangun. Nah, gue duduk begini, sambil lihat bawah. Nah, itu di kolong kasur. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian pecinta horor, misteri, dan juga konspirasi, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Oke, teman-teman misteri, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Di sini kita kedatangan Mas Viko dari Kisah Tengah Malam. Halo Mas Viko. Halo Abah. Selamat datang di Kisah Tengah Malam. Siap. Waduh, selamat datang padahal kita yang datang nih ke studionya Kisah Tengah Malam. Terima kasih banyak loh. Lari Malam Misteri boleh main ke studionya Kisah Tengah Malam. Jadi tadi kita juga cerita ya pengalaman horor di Kisah Tengah Malam. Jadi teman-teman boleh banget buat nonton episodenya dan juga pastinya episode-episode lain dari Kisah Tengah Malam. Ya. Betul ya Bang ya? Betul. Nah, boleh ceritain sedikit Bang, Kisah Tengah Malam tuh apa sih ke teman-teman misteri di sini? Oke, siap. Kisah Tengah Malam nih hampir mirip kayak channel Abang nih ya. Oke. Kita podcast horor juga. Oke. Undang narasumber, pokoknya yang bercerita lah boleh langsung cerita di kita. Oke. Gitu. Yang nggak beda jauh lah kalau sama channel Abang. Oke, jadi buat teman-teman misteri yang suka banget sama cerita-cerita horor wajib buat mampir ke Kisah Tengah Malam. Nah, di episode kali ini Mas Viko mau bercerita tentang apa nih? Oke, waktu itu gue mau cerita tentang ini Bang, perpisahan sekolah di villa. Oke. Itu di daerah Puncak lah ya kalau villa mah ya. Oke. Pasti banyak yang relate nih perpisahan sekolah di Puncak. Tahan dulu ceritanya. Buat teman-teman misteri yang mau juga bercerita horor, boleh langsung DM aja ke sosial media dari Lari Malam Misteri. Jangan skip video ini, iklannya ditonton, dan juga wajib tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum. Beda Viko itu ya? Beda Viko. Yang ini Vikonya aman ya? Nggak pinjem duit ya? Enggak. Aduh. Nggak apa-apa kalau pinjem sama temen mah nggak apa-apa. Itu biasa ya. Asal dibalikin ya Bang. Asal dibalikin. Siap. Nah, Mas Viko tadi mau bercerita tentang pengalaman horornya saat perpisahan sekolah. Betul. Di villa. Di villa. Nah, ini kejadiannya tahun berapa? Detail ceritanya seperti apa? Silahkan diceritakan ke teman-teman misteri. Oke Bang, ini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu perpisahan ya. Anak-anak, sebetulnya sih bukan acara perpisahan besar ya. Ini cuma sekelas gue doang. Oke. Ngadain acara sendiri lah. Kita jalan-jalan ke puncak dan waktu itu gue lupa hari apa, kalau nggak salah hari Jumat ya. Jadi gue sebelumnya udah ngerencanain ya sama temen gue 15 orang. Oke. Itu naik motor, kita rencanain kita perpisahan ke ini yuk, ke villa. Oke. Ya udah akhirnya kita briefing kan. Teman-teman deket aja berarti ini ya. Ya, 15 orang ya. kan bukan satu kelas berarti ya. Satu kelas. Oh, 15 orang tuh udah satu kelas. Satu kelas ini. Udah full satu kelas tuh emang 15 orang doang. Iya. Oke. Ya mungkin lebih, cuman yang ikut 15 yang Oke. fix. Dan akhirnya kita briefing tuh merencanakan lah kayak misalkan budget berapa, naik apa, sama siapa aja yang ikut gitu. Iya. Akhirnya udah ngumpul, udah kita bahas dah tuh. Kita bahas waktu itu di daerah Kota Tua. Kota Tua. Oke. Kita ngumpul lah. Udah kita acara perpisahannya di puncak aja, kita nyewa. Oh ya udah gini-gini udah kita rancang, dan hari Jumatnya kalau nggak salah itu Jumat malam ya, kita berangkat nih dari Jakarta. Dan titik kumpulnya lagi-lagi di Kota Tua. Nah ini kita naik motor semua nih Bang. Oke. Berdua-berdua, tapi waktu itu gue lagi sendiri. Oke. Yang sisanya teman gue berdua-berdua. Nah sebelum sampai villanya itu juga gue di perjalanan ada gangguan sedikit.
Nah, yang serem bukan di villanya doang nih. Iya. Jadi gue perjalanannya juga ngalamin sedikit. Singkat cerita, gue udah ngumpul sama anak-anak, udah ready nih, udah tinggal berangkat. Oke, gas. Kita berangkat jam berapa ya waktu itu? Kurang lebih jam 9 malam. Oke. Sekitar itu gue lupa ya, karena kejadiannya itu tahun 2013, sorry. 2013. Oke. Nah, udah singkat cerita gue jalan nih, naik motor konvoy lah sama anak-anak. Di perjalanan udah mau nyampe Jalan Raya Bogor. Itu mungkin masih sekitar Cibinong lah kali ya. Nah, itu gue entah gue yang ngantuk atau gue emang yang gimana ya. Gue lagi fokus nyetir dan gue tiba-tiba di depan gue tuh kayak ada yang berdiri. Gue lagi ngebut nih naik motor. Nah, tiba-tiba di depan gue kayak ada orang berdiri, mukanya merah. Nah, gue nggak jelas nih itu merahnya darah atau apa emang tuh orang biasa atau gimana, tapi dia diem. Gue kaget dong. Allahu Akbar, banting setir gitu, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa ya kan. Nggak kecelakaan ya, nggak jatuh ya. Iya. Oke, masih stabil ya. Masih kaget nih gue nih kan. Nah, kan karena kita waktu itu sempat pakai apa sih kalau sekarang mah intercom. Yes. Jadi yang teman gue nanya nih, yang di belakang gue, lu kenapa kok? Katanya. Gue liat orang berdiri di tengah-tengah. Dia kan di belakang gue. Gak ada apa-apa katanya. Yang lihat lo doang. Gue doang yang lihat. Oke. Gue bilang, masa gue ngantuk sih, kata gue. Gue gak ngantuk. Kalau ngantuk kan ya minimal kayak cuman oleng doang nih, gak ngeliat ada sosok atau apa gitu nih. Udah tuh singkat cerita, udahlah. Gue bilang, mungkin gue capek atau ngantuk ya kan. Namanya juga jam-jam segitu nih ya kan. Lanjut lah tuh ke daerah Bukit Pelangi kalau kita bilang. Masuk lewat situ Jalan Pintas. Sampai di daerah situ teman kita ada trouble motornya, mogok di Bukit Pelangi nih. Mungkin orang-orang penonton abang tahu lah Bukit Pelangi sepinya kayak gimana tuh kan kalau malam. Trouble di situ. Temen mogok motor. Kenapa lu gini-gini mogok nih, nggak bisa nyala lah, nggak bisa apa. Nah udah singkat cerita temen ada yang bisa lah mekanik lah, dibenerin dah tuh. Separuh lagi ngeliatin motor, separuh lagi duduk di pinggir-pinggiran gitulah, tanpa ada lampu ya, mungkin lampu cuman satu buat nyorot yang gitu motor nih. Lampu dari motor pun gitu ya. Jadi yang lain di situ motor dimati-matiin kan istirahat. Nah temen gue yang belakang teriak, weh, di ujung lu lihat, di ujung katanya. Apaan sih lu katanya? Di ujung. Kenapa? Putih-putih berdiri kayak pocong katanya. Dia doang tuh yang lihat. Yang lain lihat, mana sih? Enggak, itu bener-bener itu katanya. Udah anak-anak panik dong. Digituin kan. Yaudah step aja motor ke atas nih, gini step ke atas kan, walaupun belum kelar tuh motor. Yaudah di step ya kan, nyari tempat aman lah, rame katanya. Ya udah, kita jalan, lanjutin dah tuh. Jalan-jalan akhirnya nemu warung, ada yang buka. Kita istirahat sambil benerin lagi nih motor yang tadi kan. Singkat cerita ya udahlah, udah bener. Baru kita sampai di villa itu pukul berapa ya? Kayaknya jam 12 lewat ya. Tengah malam. Iya. Nah, kita nyampe jam 12 malam di villa itu, dan kita sebelumnya nggak langsung masuk, kita kan koordinasi sama yang punya villa. Nah, yang punya villa ini penjaganya ya, bukan punya ya. Kebetulan rumahnya agak jauh dari villa yang kita sewa. Jadi nggak. Nah, villa ini satu-satunya di wilayah itu tuh cuma ada satu villa yang kita sewa. Sisanya itu hutan. Dan ini benar-benar di atas gunung gitu bang. Iya. Jadi rumah warga, rumah apa itu nggak ada. Nggak ada. Itu cuma villa satu-satunya ya. Itu pas gue tahu kenapa itu satu-satunya, pas gue pagi ngeliat sekeliling, buset, hutan semua. Jadi kita naik motor tuh nanjak jalurnya gitu kan. Udah sampai sana konfirmasi kan ke yang punya, bang, kita udah sampai gini-gini. Mungkin agak lama respon kan, mungkin tidur ya kan. Kita telepon akhirnya. Ya udah, ntar saya ke sana kan, ngasih kunci. Udah tuh datang dia kasih kunci, udah kita istirahat. Nah sebelum istirahat kita dikasih tau dulu nih nama penjaga villa ini. Jadi ini kan villa kita ada 2 lantai. Di bawah ada 2 kamar, di atas 2 kamar. Dan itu kebetulan villanya agak emang lebar ya, jadi ruang tamunya lebar banget lah pokoknya dari satu rumah itu. Dikasih tau sama si penjaga villa. Nah kamar yang ini, yang satu yang depan boleh tidur di sini. Cuman yang di pojok, kan ada 2 gini kamar. Yang di pojok ini nggak boleh dibuka ya. Nah, pesan dia begitu tuh. Mau dipilih, tapi kita masih belum
masih belum. Oh ya udah, namanya juga orang capek Iya, kan. iya, nggak mikir yang aja. aneh-aneh ya. Iya, iyain aja kan. Iyain. Oh ya udah Pak, kalau emang nggak boleh buka, berarti yang boleh dipakai cuma kamera yang sebelah sini sama yang 2 di atas. Iya. Oke, nggak boleh dibuka sama nggak boleh sama sekali diintip, kata dia. Nah itu awalnya kita tuh kayak gitu tuh. Cuman belum tahu ya namanya juga. Oh ya udah Pak, ya. Terus singkat cerita, istirahat lah. Mungkin ada yang sebagian istirahat, ada yang sebagian main PS karena kita bawa PS tuh Iya. kebetulan. Jadi dibagi, kita ada yang tidur di bawah sama tidur di lantai atas. Nah, kalau ini kejadian pertama teman gue nih yang ngalamin di bagian bawah nih. Jadi yang lain udah pada naik, dia masih bertiga atau berempat gitu main PS. Nah dia pada dengar suara orang ngetok di pintu depan, Bang. Oke. Dah. Dan itu kencang. Berarti ini kondisi tengah malam dong? Tengah malam itu sekitar kayaknya jam 2 lah. Iya. Mungkin udah mau subuh kali ya kalau jam segitu. Iya. Dini hari lah ya. Jam 2 tuh. Baru nyampe kan. Ngetok, mereka buka katanya sih, kesaksian mereka buka. Nggak ada orang. Mereka nyari sekeliling, siapa sih ngetok-ngetok pakai HP lah kan. Nggak ada senter kan. Pakai HP. Itu benar-benar gelap, Bang. Jadi cahaya cuman ada di villa itu doang. Dan itu juga lampu depan cuman ya lampu-lampu kuning gitu, lampu-lampu ayam ya kalau kita bilang. Jadi temen gue tuh nyenter nggak ada apa-apa tuh. Wah udahlah paling iseng kata dia ya kan. Udah tuh singkat cerita sampai pagi alhamdulillah aman. Nah jam 9 apa jam 10 pagi nih ya, pagi. Gue udah pada ngumpul ke bawah turun. Nah temen gue satu nih mandi. Entah mandi apa lagi berak ya. Pokoknya lagi di kamar mandi. Nah, yang kamar mandi kan posisinya tuh ada di sebelah kamar yang nggak boleh dibuka nih, Bang. Jadi di sini. Ya. Kita di ruang tamunya sebelah sini. Agak jauh emang, agak gede kan. Kita lagi pada ngumpul main PS. Nah, temen gue satu ini tiba-tiba teriak dari kamar mandi. Weh, gak usah iseng, kata dia. Kita lagi main PS. Kenapa tuh orang? Lo cuekin aja ya kan. Setelah nggak lama, wah gak usah iseng. Tambah kencang. Iya. Namanya si Wahyu, gue bilang, lu kenapa Wahyu, kata gue. Ini yang mati lampu gue siapa anjing, kata dia. Gak usah ngomong gitu ya. Gila lu, kata gue, orang anak-anak lagi pada main PS, kata dia. Terus siapa yang mati lampu gue ini, katanya. Gue liat kontaknya, hidup, gak mati. Bilang, gak ada yang ngisengin lu, kata gue kan. Terus siapa yang gini-gini? Gak ada kali lu, error kali lampunya. Itu kondisinya si Wahyu masih di dalam kamar mandi, teriak-teriakan berarti kalian ya. Disangkanya, kita yang ngisengin dia. Nah udah kayak gitu udahlah, bahas mati lampu itu udah stop tuh. Gak lama dia teriak lagi, woi, kok manggil gua. Apa sih lu, kata gua ya kan. Lu ada yang nyetel gini ya, apa, suara cewek. Katanya ada yang nyetel suara cewek kayak merintih nangis. Yang dia dengar begitu. Sangkanya lagi, kita ngisengin dia. Apaan sih, Wai, kata gua. Gak ada yang nyetel apapun. Gua denger suara orang nangis kok, kata cewek merintih. Wah, gue bilang, jam segini mana ada setan kan. Pertama, kita emang kayak nyeleneh gitu ya kan. Udah, orang ini kali orang sebelah. Nah, kita belum explore tuh, belum keluar villa tuh selama jam segitu kan. Udah akhirnya kita putusin, pas dia udah keluar kan udah dia kayak bingung sendiri. Ya, kita juga bingung kan, mau nenangin diri sendiri lah biar apa positif, biar bukan setan gitu. Nah, udah tuh jam siang, baru kita tuh jalan-jalan Bang, nelusurin villa tersebut, keliling. Pas keliling, anjir ini kanan kiri kayak nggak ada akses. Nah di belakang villa ini juga kayak turun begini Bang, itu pohon semua tinggi-tinggi, kayak hutan, bener-bener kayak hutan. Ntar gua kasih tau fotonya ada ya, gua ada fotonya. Ada fotonya, oke. Dan villanya itu emang posisinya kita naik tinggi gitu, jadi villanya ada di atas. Oke. Nah udah kita telusur, ternyata sekeliling nggak ada rumah warga nih kan, karena kita juga datang juga kan malam. Jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Oke, akhirnya kita simpulin. Nah, jam siang itu kita dapat makan siang nih Bang. Makan siang ke rumahnya si penjaga villa ini. Jadi kalian makan ke rumah si penjaga villa, bukan di villa yang kalian inepin itu ya? Karena emang dapat jatah makan nih, bayar itu. Nah, adalah fotonya pas lagi sesi makan nih kan, di villa di rumah si penjaga ini. Kita datang siang kan, kita belum tahu juga tuh kan rumahnya di mana. Dan kita akhirnya calling, Pak, ini kan udah siang nih, katanya dapat jatah makan. Udah ya oke, disusul nih ya kan, dikasih arahan lah, oh gini. Dan kita kan dapat jatah makan tuh gini Bang, siang, sore sama malam, dapat 3 kali jatah. Nah jadi karena kita baru pertama kali dapat ini siang, akhirnya kita dituntun tuh lumayan jauh tuh Bang, jalan kaki kan.
naik. Oh, oke nih, nggak ada apa-apa nih, udah siang kan. Nah, udah menjelang sore lagi, menjelang maghrib, naik lagi kan kita ke situ. Iya. Makan lagi, dan emang jam-jam maghrib pun di sana udah sepi bang, udah udah gelap, karena emang minim penerangan dan di tengah-tengah hutan juga. Dan pas kita maghrib tuh di jalan mau maghrib lah, naik tuh ke si yang punya itu, yang penjaga itu, sepanjang jalan tuh kayak ada suara ngedem gitu ya. Iya, tapi kayak ngegemak gitu. Temen gue pada ngelirik kan, siapa yang suaranya begitu? Kan temen kita ibaratnya umur segitu belum ada yang suaranya balik begitu ya kan. Udah biarin cuekin aja, jalan aja udah. Jalan udah tuh sampai sono aman ya kan. Balik lagi lah kita ke villa. Nah, dapat jatahnya lagi tuh kita jam 9 malam bang. 9 malam makan lagi kan ke atas itu. Nah, pas jam 9 malam di perjalanan ke atasnya itu, jadi kita kayak kanan kiri kayak semak-semak tinggi gini bang. Segini. Kita jalan ngebaris. Nah, teman gua yang depan gua tiba-tiba teriak, wah, kaget. Katanya di kakinya dia kayak ada yang megang begini. Dari semak-semak yang ini. Iya. Wah, terheboh sendiri lah pokoknya, orang panik gimana sih? Iya. Kenapa sih gitu? Itu senternya cuman HP doang bang. HP tahun segitu kan terangnya semana sih? Kan? Kenapa sih lu, kenapa? Kaki gue ada yang megang katanya. Lu ada yang iseng lu ya gini. Siapa yang mau iseng? Kata gue. Orang kita dari tadi kan jalan berbaris, kayak jalannya kita pegangan bang. Maksudnya biar gak ada yang nyasar kan. Saking gelapnya gitu. Itu ada yang megang gini. Lupa, ini kali kucing lewat. Ya kan, udah pokoknya positif lah. Akhirnya udah kelar makan, balik lagi tuh ke villa. Itu sekitar jam berapa kita? Jam 11-an kali ya. Jam 11-an, akhirnya kita begadang nih, kayak misalkan bukan kayak main PS lah, rame-rame. Di bawah semua, nggak ada yang di atas nih. Itu sekitar jam 12-an, kita lagi main PS di bawah. Nah, di atas kayak rame bang. Jadi di lantainya itu, lantai 2 ini kayu, lantainya ya. Itu kayak cuman kayu papan gitu. Jadi kalau orang jalan buruk. Iya, kedengeran. Iya. Kita lagi main PS, buruk. Siapa yang di atas? Dihitung kan 1, 2, 3, 15 di bawah. Di atas siapa? Nggak ada. Kita cek. Gua sama teman gua bertiga nih cek. Gua harus sampai tangga, ngintip begini. Itu pintu kamar yang kan, jadi kamarnya ada hadap-hadapan tuh di pojok. Pintu yang sebelah sini nih. Berak. Kebuka ketutup sendiri. Gue bilang, anjir, angin, gue bilang angin ya kan, gue masih positif thinking. Angin ya, angin tuh. Temen gue ngeliatin gini kan, jadi kita baru sampai setengah tangga baru ngeliat gini kan. Bukan angin itu, bego katanya. Angin, gue percaya itu pasti angin lah, kata gue udah sempat ini kan. Ayo naik, kata gue, kita cek. Angin nggak kalau jendelanya kebuka, kan ada jendela. Angin berarti dong. Udah kita naik, pas udah naik semua ke tangga nih, udah berhenti. Tapi posisinya kebuka gitu, udah tuh. Kita naik, cek, kamar ketutup jendela. Jadi itu ada satu jendela doang bang. Emang itu aksesnya kan ke atas gitu kan. Kalau mungkin kebuka, oke lah. Angin ini nggak ada. Oke, udah, kata anak-anak, wah ini nggak beres nih katanya. Udahlah, cuekin aja kata gue. Tadi juga ada suara rame-rame kan kok katanya. Iya. Udahlah, kita turun lagi aja kata gue. Udah turun tuh gue ke bawah. Sekitar jam 2, mungkin gue lapar lagi nih tengah malam kan. Jadi di dapur itu, posisi dapurnya kan ada di dekat kamar mandi yang di belakang tadi. Depannya persis kamar yang nggak boleh dibuka nih, jadi seberang-seberang gini doang. Nah, di dapurnya ini kompor. Nah, di depan gue ini jendela marip ke depan gitu bang. Jadi pemandangannya udah nggak kelihatan apa-apa dah. Cuman ada cahaya lampu doang tuh. Jadi gue cerita gue lagi masak mie. Masak mie lah, saya ngaduk-ngaduk. Sambil mata gue ngeliat ke sini, tapi kan kayak masih bisa ngeliat ke arah sini dong. Lagi ngaduk-ngaduk mie gue. Kayak dari sekelebatnya kayak putih. Gue bilang, siapa nih? Gue diem tuh, gue nggak ngomong sama anak-anak kan. Gue bilang, wah anjir, ini udah nggak beres nih. Gue masak buru-buru tuh. Udah buru-buru. Gue ke anak-anak kan ke ruang tamu. Gantian temen gue masak. Gue mau lah gini-gini. Dia juga ngeliat. Padahal lu nggak cerita. Gue nggak cerita. Gue sengaja biar jangan bikin inilah kata gue. Temen gue malah heboh, gobloknya dia malah bikin heboh kan. Gue udah nutupin.
Dia kayak, gue nggak tahu apa yang dilihat, dia bilang sih kayak ada yang lewat, bilang gitu. Weh, heboh tuh. Apa lu? Ada orang kata dia. Ada orang siapa kata. Coba cek sebelah, coba cek gitu kan. Keluarlah kita kan, ya udah, gue mah iyain aja kan, gue tahu nih, oh ini bukan orang nih. Perasaan temen gue aja coba cek, keluar keliling, nggak ada center, nggak ada tuh. Udah kita masuk ke ruang tamu lagi kan, nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Nah, mereka pikir tuh orang kampus itu katanya ada yang iseng, kata teman gue. Mungkin sangkanya kita orang luar ya kan, isengin. Nah, bener aja tuh bang, pas sudah kita masuk, ngumpul nih di ruang tamu. Nah, jadi di depan pintu villa ini ada galon banyak bang, ada galon-galon kosong. Jadi disusun di depan pintu lah. Nah, tiba-tiba kita lagi ngumpul, itu di pintu, suara galon kayak nimpah ke pintu kita. Duang! Langsung pada loncat teman-teman gue. Kaget lah. Kaget. Wah, pada lari ke kamar yang di bawah ini yang siapa yang berani? Coba cek orang itu mah orang udah pada nganggapnya orang. Iya. Nggak ada yang berani ngecek dong. Orang namanya juga mikir di tengah-tengah hutan. Orang mana ya kan? Itu orang itu. Ayo coba kita rame-rame. Ayo rame berani katanya. Udah akhirnya kita beraniin diri tuh. Buka pintu. Bener tuh galon yang tadinya rapi itu kayak bekas dilempar terus gelinding gitu loh. Nih kan ada yang lempar kan bunyi galon gitu. Kita cari lagi sekali lagi, kita keliling lagi buat mastiin ini orang atau bukan. Iya. Udahlah, ini orang ini pasti, pokoknya pikiran kita orang iseng. Udah akhirnya kita ke ruang tamu lagi, kita lupain kan, pokoknya kita buat santai lah biar nggak panik. Lagi-lagi pintunya kayak ada yang nendang. Pintu utama nih ya. Pintu yang tadi dilempar itu sampai kebuka bang. Jadi kayak ditendang kenceng, jebret. Itu pas dikebuka begini kosong. Anak-anak lari ke kamar lagi. Allah Akbar, lari ke kamar yang bawah tuh, pada ngumpet tuh 15 orang di kamar. Sampai kamar kan ada jendela bang, jadi jendelanya kecil di belakang tuh marep sono. Di sebelah jendela ini, kalau dilihat dari luar ya, itu tuh nggak mungkin ada orang bisa buat nginjek. Jadi itu kayak ngeplong gini ke bawah gitu, kayak terjun gitu ya. Iya. Jadi pas kita pada ngumpet situ, pada masuk tuh. Jendela ini digebrak-gebrak bang. Kabur lagi anak-anak, wah keluar lagi. Itu apaan sih orang kali orang. Jadi kita belum tahu nih itu sosok apaan. Iya. Nggak tahu. Udah akhirnya, udahlah ngumpul aja di sini, ngumpul di ruang tamu nih, tidur. Ngumpul lah pokoknya sampai tidur di situ ya kan. Udah tuh saking paniknya ya mereka pada mikir itu apaan. Gue juga bingung kan. Anjir ini kok setan begini sih. Iya, ekstrim banget. Iya kata gue. Tapi gue belum lihat sosoknya ya. Maksudnya kayak baru digebrak, dilempar galon. Gitu. Udah lah, akhirnya kita santai tuh di bawah tuh sampai subuh tuh baru kita berani tidur. Akhirnya udah mencar deh, lu berani gak ada tidur di atas nih? Udah subuh masa gak ada yang berani. Udah deh, akhirnya naik 5 tuh. 10 di bawah, 5 di atas. Nah yang di atas, teman gue tuh 5 di atas, nah gue di 10 di bawah, jadi 5 di ruang tamu, 5 lagi di kamar yang bawah ini. Oke. Yang tadi ada digebrakin itu. Nah di kamar yang bawah ini ada lemari baju bang. Ada lemari baju tapi kosong kan, lemari kayak udah layak dipakai, cuman udah kayak lama, usam lah gitu. Udah lemari tua gitu ya. Kayu ya. Kayu. Oke. Tidur lah buat situ berlima kan. Kasurnya ini jadi kasurnya agak tinggi, di bawahnya ada kolongnya gitu bang. Ya kayak ngeflong gitu, bukan kasur lantai ya. Singkat cerita tuh gue lagi tidur tuh jam 5 lah, singkat gue ya, jam 5 atau jam berapa subuh lah. Nah gue lagi tidur nyantai, seiseng gue gini kan, gue kayak kira subuh kayak nggak enak di kolong kasur. Kayak kolong kasur ini gue kayak pengen bangun, pengen lihat gitu. Akhirnya gue bangun, mastiin gue bangun kan. Jadi temen gue tidur pada jentrak gini bang 5. Nah gue paling pojok kanan, gue bangun. Nah gue duduk begini sambil lihat bawah. Nah itu di kolong kasur kayak ada rambut begini nih. Kayak rambut cewek, cuma rambutnya doang ya. Kayak orang rebahan, cuman ya kelihatan rambutnya doang. Gue pas bangun tidur kayak, apa sih nih? Mata gue kan kayak ini ya, namanya juga bangun tidur kan. Set. Anjing, gue bilang rambut. Itu rambut kan. Gue nyalain lampu kan jebret, gue liat kolong, kagak ada apa-apa bang. Itu ya menurut penglihatan gue itu rambut ya, kayak rambut panjang kayak gitu masuk. Tadi di luar terus masuk ke kolong gitu kayak ya. Masuk ke kolong gitu. Gue bilang ini apa sih? Gue kira keset kan kalau tapi pas
udah masuk, gue nyalain lampu, gue cek kolong tuh udah Nggak ada apa-apa. bersih. Wah, sampai situ gue bangun temen gue kan yang sebelah gue. Bangun gitu. Kenapa? Gue ceritain, gue tadi gue ngeliat rambut, gue saking paniknya kan. Lu mah kok ada aja udah sih tidurnya gini-gini. Ya gimana ya, gue gak betah nih gue kata gue. Gue mending tidur di luar ya kata dia. Oh yaudah deh, lu keluar dari sana katanya. Oh yaudah gue tidur di luar tuh. Udah singkat cerita gue tidur di luar, anak-anak udah yang di luar udah puls lah namanya, udah ini kan pada ngantuk. Nah udah gue nggak cerita kan yang di luar nih. Nah yang pas paginya kan udah pada ini udah jam 9 lah udah pada bangun. Nah yang di atas juga cerita katanya di atas kayak banyak suara ini bang, kayak ada apa aktivitas di halaman depan itu, kayak apa ruang tamunya juga tapi di atas ya. Itu kayak banyak Balkon ya? Iya, kayak banyak aktivitas, kayak ada orang ngobrol, kayak ada orang, kayak rame lah, kayak orang lain lah pokoknya. Mereka pada takut di dalam kamar, akhirnya pada diem aja di kamar gitu, nggak berani ngecek. Dia baru cerita pas paginya. Iya, gue juga di atas semalam kayak rame banget katanya. Kayak ada suara ngobrol apa segala macam gini. Nah akhirnya gue baru cerita juga kan tentang gue tadi malam itu. Ada cewek gini. Oh ya udahlah. Nah kita di situ tuh sampai 3 hari ya bang ya. Maksudnya emang lama ya dibilang itu kan. Dan itu kan malam kedua tuh. Nah udah singkat cerita kan udah pagi, udah siang, udah aman nih. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nah pas mau maghribnya nih di situ kan kita habis makan, balik ke villa ya kan. Nyampe situ habis maghrib. Kalau ini temen gue yang ngedenger ini kayak denger suara cewek nangis lagi. Kalau yang tadi kan yang di kamar mandi. Kamar mandi. Nah kalau ini dia persis di kamar yang kita tempatin. Di bawah? Iya. Oke. Yang tadi yang digedor ke jendelanya ya? Iya itu yang aman yang kita tidurin lah ya. Yang lo lihat rambut tuh berarti? Iya boleh gitu. Nah temen gue lagi jadi di depan itu dapur kan, masak mie apa masak apa gue nggak tahu. Dia ngomong, lu dengar nggak katanya? Dengar apaan? Ada nangis. Siapa yang nangis? Cewek apa cowok tuh gua? Cewek cu katanya. Coba lu cek di kamar katanya. Oh, gua keinget gua yang tadi malam ngeliat rambut itu kan. Anjir, jangan-jangan yang ini nih kata gua. Cuman gua terus coba cek buka. Nggak ada. Pas dibuka gua kayak nggak ada apa-apa sih. Gua dengar dari kamar ini. Nah, kalau kata gua ya dia kayak bukan dengar di kamar ini, dengarannya kayak di kamar yang nggak boleh dibuka ini. Kalau kata gua. Kalau menurut gue sih dari situ. Iya. Karena emang ntar ada hubungannya yang terakhir ini nih yang gue tahu di kamar ini. Nggak ada apa-apa nih kan, udah aman. Cuman ini kali, mungkin ada suara dari HP apa ada yang nonton apa kan. Udahlah nggak jelas kata dia. Udah akhirnya dia ngelanjutin, kita juga ngelanjutin. Nah pas malamnya ini kita ngumpul lagi nih kayak apa di ruang tamunya, kayak ngumpul lagi, kayak main lagi. Biasa kan kalau anak muda mah nggak langsung tidur ya pada nikmatin malam terakhir di situ nih kan. Nah singkat cerita kita dari ruang tamu nih mendengar sesuatu dari kamar yang ditutup ini bang, yang nggak boleh dibuka. Gue nggak tahu suara apa ya, cuman kayak bruk kayak suara lemari di kayak buka tutup itu ya. Cuman kan gue nggak tahu nih dalam ini ada lemari apa enggak. Bruk, kencang banget bang, kayak bruk. Dengar nggak tuh katanya? Suara dari sini ya katanya. Iya. Coba cek kayak suara di kamar sebelah nggak sih katanya. Iya, coba kita cek, kita dengerin kan. Emang dikunci, jadi kita nggak mau masuk pun emang nggak bisa kan. Kita dengerin kuping begini kan kayak bener kayak suaranya tuh kayak ada di dalam bang. Cuman kita nggak bisa mastiin ini suara apa gitu. Karena emang bruk kayak gitu. Ini kamar nggak boleh dibuka nih, gue ngerinya ada apa-apa nih kata gue. Hubungin ini deh yang penjaganya. Kita hubungin apa ini ada suara apa ya di dalam kamar yang nggak boleh dibuka. Oh nggak ada apa-apa itu mah, diemin aja. Mungkin suara dari luar atau gimana. Si penjaga pilihan cuma ngomong begitu. Menenangkan ya. Sampai teman gue bilang, boleh nggak sih pak kita buka sedikit aja, pengen tahu apa itu bunyi apa gitu. Oh dia bilang ya kuncinya bukan di saya katanya, kunci kamarnya sama si pemilik. Oke, ya udah deh pak. Udah tuh suka cerita, tidur lagi dah tuh kita di kamar yang bawah, dibagi-bagi lagi. Ada yang di atas lagi 5, sisanya yang di bawah. Tidur lagi di kamar bawah ini. Nah pas malam-malam di jendela itu lagi bang, yang jendela tembusan keluar lagi. Itu sama aja bang, kayak ada yang nyentil kaca, disentil gitu, tik di jendela yang ini. Gue dengerin, bangun lihat apa, dengerin nggak suara apa lu kata gue, tik kayak di jendela yang itu
Kan itu ada ordengnya ya. Iya. Jadi pas kita buka gini emang nggak ada apa-apa. Kayak suara apa sih? Kayak kaca disentil ya. Pasti kaca kan di sini doang nih. Iya. Ini pasti suara tadi di sini. Dibuka jendela kan bisa kebuka gini. Emang kosong, nggak ada apa-apa. Maksudnya emang nggak bisa buat diakses orang juga kan. Karena emang di atas begitu. Udahlah, cuekin deh. Malam terakhir ini gitu. Udah tuh. Manusia cerita udah pada tidur nih. Lagi asik tidur. Kita yang kamar di bawah ini yang 5. Jam sekitar ya gue perkiraan aja kali ya jam 2 apa jam 3 gitu. Suara cewek nangis kenceng bang. Sumbernya dari kamar sebelah. Itu yang di kamarnya pada bangun. Tuh dengar, pada heboh kan lari ke depan. Lari kan ngumpul di ruang tamu. Ada apa yang dengar? Suara nangis kenceng banget coy katanya. Jelas banget di sebelah ini, sebelah kamar yang ini. Yang nggak boleh dimasukin, nggak boleh diintip, nggak boleh dibuka ya. Dari situ, wah, udahlah, kita ngumpul aja di sini di ruang tamu kan. Nah yang di atas nggak tahu tuh berita ini kan, karena yang atas kan nggak dengar mungkin ya. Udah kita ngumpul dari ruang tamu udah tuh. Singkat cerita udah pagi, udah aman. Teman gue ada yang pengen iseng, jadi di atas kamarnya ini ada pintu di atas pintunya kamar yang nggak boleh dibuka ada kayak yang itu apa ventilasi. Iya. Iseng temen gue ambil bangku, ngintip di kamar itu ada kasur, di tengahnya kayak ada nampan isinya bunga-bunga bang. Kayak kembang lah ya, kalau kita bilang ada kendi, ada kembang, kayak kembang aja tapi kendinya tengah gitu. Nampannya bulat di tengah kasurnya itu. Temen gue bilang, lu lihat, pada heboh kan. Kenapa? Gue ngintip juga. Iya, buat apa kata gue. Itu kasur emang kasur putih, spraynya putih dan di tengahnya itu ada nampan sama kayak bunga-bunga gitu. Tengahnya kendi. Makin ini dong. Iya. Wah ini nggak beres nih, pantesan nggak boleh dibuka ya kan. Kita nggak tahu tuh kenapa. Akhirnya udah singkat cerita tuh udah kita mau pulang, prepare ya kan. Nah penjaga villanya datang kan. Akhirnya kita kayak ngorek-ngorek sedikit nih. Pak itu ada apa sih pak? Gini-gini kok nggak bisa dibuka? Apa nggak boleh dibuka? Kita pura-pura nggak tahu aja tuh isinya apa. Ya kan? Akhirnya mau nggak mau dia cerita. Ya jadi gini, dulu ada yang nyewa villa di sini tuh sepasang bukan sepasang suami istri, kayak sepasang lah laki cewek. Gua nggak tahu masalahnya apa maksudnya dia nggak ngejelasin masalahnya apa, cuman si ceweknya ini katanya diri di kamar itu. Cuman gue nggak tahu konteksnya diri kenapa, diri apa gue masih lupa ingat tuh dia ceritanya tentang pokoknya ada yang mati lah di kamar itu, cewek tersebut. Kalau kata gue ya berarti setelah kejadian yang ini gue alamin ada sangkut pautnya dong sama si kejadian ini kan. Oke lah, gitu pak. Ya, terus kenapa nggak boleh dibuka pak? Ya sengaja aja biar yang katanya biar nggak takut ada kenapa-napa, katanya yang pengunjung kan takut ada yang kerasukan, takut ada yang apa, gitu. Nah baru tuh kita nggak nyeletuk, maksudnya nggak ngasih tahu. Terus itu gunanya kembang buat apa pak? Kita nggak ngomong gitu, kita nggak berani. Karena kan emang dipesanin nggak boleh ngintip, nggak boleh macem kan, nggak boleh segala macem. Oh iya, udah habis gitu, udah oke lah kita pulang tuh prepare kita foto-foto di bawah villa ini. Jadi kita turun dari villa, turun di kolam renang. Nah villanya di atas, kita di bawah sini foto. Habis selesai foto-foto, teman gua nengok ke belakang, ke lantai 2 itu. Dia bilang lihat ada sosok cewek baju putih, tapi rambutnya begini bang, nggak kelihatan mukanya, di jendela kayak ngeliatin kita orang. Dia noel gitu, noel kita. Apa? Lu lihat lantai 2 katanya. Gua lihat begini, apaan gitu. Itu goblok cewek berdiri katanya. Mana sih orang gue nggak ada yang lihat bang. Jadi teman gue doang satu yang lihat. Itu lu lihat katanya. Dia kekeh. Katanya itu ada yang berdiri. Ya, cuman mata gue juga nggak ngelihat ya kan. Anak-anak ngeliat, lu bohong aja demi Allah. Dia sampai ngomong demi Allah ya. Kalau kata gue kan nggak mungkin bohong ya anak udah ngomong demi Allah. Udahlah kata gue. Ini kali kata gue ordeng. Nggak itu orang itu cewek cowok katanya. Ada rambutnya ada gini. Dia ngejelasinnya detail lah kan. Udah kita udah mau pulang ini, jangan diinin kata gue. Udah barangkali cuman pengen say hello doang kali kata gue. Oh yaudahlah, kita pamit dulu sama yang penjaga ya kan. Udah kita pamit ya kan.
Pak kita pamit, tapi sambil ngasih tahu. Tadi Pak saya sebelum pulang ngelihat cewek yang di atas. Ada cewek di atas gitu. Cewek yang mana nih kata dia. Pakai baju putih gini-gini. Tiba-tiba si penjaga villanya nyeletuk. Kamu sih ngintip kamar. Oh, dan memang temen lo itu yang inisiatif ngintip ventilasi dia yang kamar naik ke bangku itu tuh. Jadi si penjaga villa gue nggak tahu dia tahu dari mana. Anak-anak pada diem kan panik dong. Takut ngomelin sama si penjaganya. Karena panik kenapa? Iya. Waduh mampus lu kata gue. Dia ngomong gitu dulu sih. Apa kalian sih pada ngintip di kamarnya? Waduh pada nggak bisa ngomong kan? Iya. Iya Pak maaf. Akhirnya pada minta maaf tuh. Ya itulah akibatnya kata. Jadi dia kayak merasa kayak terusik atau gimana ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kenapa tuh penjaga villa tahu gitu. Gue sampai sekarang tuh belum tahu apa hubungannya dia sama yang sosok-sosok yang itulah. Pokoknya apakah dia tahu kejadian yang di villa tapi dia cuma diem. Pokoknya dia bilang kamu sih ngintip-ngintip yang di kamar itu. Baru tuh kita udah pada panik kan, udah pada seru, udah pada merinding lah udah. Akhirnya kita pulang, alhamdulillah sampai perjalanan pulang tuh alhamdulillah nggak diganggu ya, maksudnya nggak diikutin sampai rumah, nggak sampai. Pokoknya udah kejadian cuma di villa itu doang ya kan. Dan tadi juga kan kejadiannya kayak cewek bunuh diri. Kalau kita iniin runtutin tuh nyambung gitu maksudnya. Iya, betul. Ada benang merahnya. Ada benang merah, ternyata berarti sosok yang iseng di situ si cewek ini mungkin Kalau secara garis besarnya yang mulai dari gua ngeliat rambut yang tadi di kolong kasur itu masuk sama yang suara-suara nangis yang teman gua dengar di kamar mandi. Yang di kamar sama yang mungkin ada hubungan juga yang digebrak-gebrak itu ya. Dan sampai sekarang gua nggak tahu sih itu entah orang atau emang makhluk yang nggak kasat mata lah ya. Itu mungkin sih. Itu sih pengalaman gua yang paling nggak ini banget ya. Maksudnya pertama kali gua di ke villa itu ya pas itu tuh udah kesannya udah begitu. Tapi gua masih penasaran sih villanya, gua tahu namanya, cuma kalau disebut takutnya gimana ya. Ada sampai sekarang sih masih ada ya. Masih di sewan. Gue terakhir nanya tuh 2 tahun yang lalu, nanya sama Bang Putro. Nanya nyari kontaknya dapet tuh. Cuman harganya udah naik ya kan. Kata gue mahalan dah gue. Karena gue cuma berdua sama Bang Putro kan. Rencananya kita mau ke sono lagi, mau main. Maksudnya mau datang lagi karena emang sebenarnya villanya enak sih Bang. Bagus ya. Bagus. Sunyi, tengah-tengah ibarat tengah hutan lah. Itu juga kita tahunya dari online ya, dari iklan-iklan online. Akhirnya udah kapan-kapan kita kesana lagi deh kadang. Dan gue masih pengen kesana lagi karena di villa itu di bawahnya ada kolam renang. Tapi sayangnya waktu pas kemarin gue kesono itu kayak bekas longsor mungkin kata abangnya, jadi kolam renangnya itu kayak retak belah 2 gitu. Untungnya aja nggak sampai rumahnya roboh. Iya. Telat banget dikasih tahunya, kenapa nggak dikasih tahu pas dari awal gitu ya, pas kita menyewa ini bekas ada longsor takutnya bahaya. Betul. Ini kita pas udah datang baru kasih tahu nih kolam renangnya retak belah 2 gitu. Katanya terjadi geseran anjir. Kalau dibilang-bilang kalau itu geser ya, itu kan tadi sebelah villa ini kan kita ke bawah begini ya. Nah itu gue ngerinya ambrol aja. Iya. Tapi sih kayak sekarang masih ada ya. Mungkin ntar gue kasih tahu namanya villanya di balik inilah. Off cam ya. Ada di Google ada villanya. Kalau ini ada mungkin ada ulasan-ulasan mungkin ya barangkali ada yang pernah Dan itulah oke. Itu paling itu aja sih Bang kejadian yang di villa itu Bang. Oke Mas Viko. Kacau. Ini tapi menariknya adalah kejadian dialami sama 15 orang bersama. Jadi kalau kalian kumpul terus mungkin reunian ngebahas cerita ini ya bakal seru banget gitu ya. Seru sih. Apalagi 15 orang tapi takut gitu. Iya, betul. Tapi jadinya seru ya. Seru. Ya berarti Mas Wahyu sama yang teman-teman lain tuh confirm lah ya kalau ditanya terkait cerita ini. Bener. Dan menariknya lagi ya ketahuan lah background ceritanya ya. Bener. Karena background ceritanya. Hasil ngorek-ngorek dari yang ini. Tadinya sih penjaga villanya emang nggak mau tahu. Cerita. Mungkin dia ya takutnya orang pada nggak mau lagi gitu ya. Karena takut nyebar atau mungkin ya gitu ya. Rela kadang. Ya, tapi intinya kita udah tahu ternyata ada ininya. Iya. Nah, tapi memang kalau kita ngomongin villa, puncak, itu banyak banget cerita horor. Bahkan Mas Angga ya dari Lari Malam Misteri juga punya pengalaman horor di villa gitu kan. Tapi berarti terakhir dicek itu villa masih ada ya? Masih ada. Tadi kalau kata Mas Viko kan berdua sama Mas Putro
terlalu mahal ya berdua doang ya. Betul. Mungkin harus berempat sama Boleh. Akila dan Angga dari Lari Malam Misteri. Kita nginep di sana. Boleh. Lumayan. Oke, ya tapi ya tadi itu, nah Villa Puncak banyak banget cerita horornya, tapi Lari Malam Misteri juga tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan pesan bahwa kita tidak perlu takut lah ya. Benar. Karena kan derajat manusia tuh lebih tinggi dari mereka. Yang penting kita saling menghargai aja. Dan ya tadi itu mungkin karena melawan pesan juga ya, Ya, itu ngintip sih. gitu kan. Itu sih. Tapi namanya anak muda kan penasaran kan pasti ya, pemberontak Kepo. gitu kan, kepo gitu. Nah, Mas Viko, Siap. yang unik dari Lari Malam Misteri, kita tuh ada pertanyaan buat narasumber biasanya. Oke. Nah, jadi Mas Viko kan punya pengalaman menginap di villa yang ternyata di sana bisa dikatakan ada penghuni wanita yang konon katanya korban diri atau di villa Iya. tersebut, dan sosoknya adalah perempuan berbaju putih berambut panjang. Bisa kita katakan kuntilanak lah ya. Ya, benar. Ya kan? Siap. Itu kejadian tahun 2013 dialami Mas Viko dengan teman-teman. Siap. Mungkin kondisinya saat itu Mas Viko tidak siap, Benar. ya kan? Nah, sekarang kalau kondisinya Mas Viko sudah tahu di sana ada kuntilanak, terus misalnya nanti kisah tengah malam sama Lari Malam Misteri nginep di sana gitu, dan Mas Viko dapat kesempatan bertemu dengan wanita itu, apa yang Mas Viko bakal sampaikan atau lakukan? Benar. Ini jawabannya boleh serius, boleh bercanda. Oke. Mungkin serius aja kali ya. Ya, Ya, paling gue pengen nanya sih, meninggalnya diapain? oke. Maksudnya apakah Hmm, emang dia diri sendiri? hmm. Karena kan emang katanya kan dia sepasang datang. Betul. Yang meninggal ceweknya doang. Iya, Nah, iya, berarti cowoknya ini apa nih, ya kan? iya, iya, Apa iya, nya? iya, iya. Apa pas dia nggak tahu kan kita Iya, nggak tahu ya. iya, Itu sih pengen yang gue Iya. selidikin. Maksudnya pengen kepoin lagi gitu. Ya penasaran lah ya. Bener. Wanita ini kenapa bisa meninggal? Apakah diri atau di sama si cowok, Benar. atau misalnya pun apakah penyebabnya si cowok ini atau itu gimana? Nah, belum ketemu. misalnya kalau memang ternyata ada wanita yang menjadi korban di sana meninggal dan akhirnya bergentayangan, ya kita doakan lah ya agar bisa istirahat dengan tenang. Amin. Seperti itu. Siap. Mas Viko, terima kasih banyak. Lari Malam Misteri udah boleh main nih ke studio dari Kisah Tengah Malam KTM. Sobat KTM juga terima kasih banyak nih. Jangan lupa untuk nonton episode dari Lari Malam Misteri yang disampaikan ceritanya di Kisah Tengah Malam. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video-video dari Lari Malam Misteri biar subscribernya banyak nih kayak Kisah Tengah Malam ya. Tahun ini bisa tembus 1 juta subscriber. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Mas Viko. Siap. Misalnya konten ini tembus 20.000 komen, kita nginep di villa itu lagi. boleh. Gas. Gas ya, kita gas ya. Teman-teman Misteri dan juga Sobat KTM, terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton juga episode-episode lain dari Lari Malam Misteri.